Berani nggak tes DNA? Berani nggak tes DNA? Mereka gak bakal berani tes DNA. Saya yakin mereka tidak akan berani tes DNA. Satu-satunya yang berani tes DNA adalah Najwa Shihab, yang keturunan Habib Quraisyihab. Dan ternyata menunjukkan hasil bahwa dia, Najwa Shihab itu bukan turunan Arab, ternyata punya gen India, Yahudi, dan seterusnya. Jadi tidak ada gen Arabnya, kecuali hanya sekian persen aja. Tapi sebenarnya mereka tidak perlu tes DNA. Yang perlu dilakukan adalah tes kejiwaan. Apakah mereka itu waras apa tidak? Berani-beraninya tes kejiwaan dan juga tes keimanan. Apakah mereka itu beriman apa tidak, sehingga mereka berani-beraninya membuat nasab palsu, yaitu kedustaan terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengaku keturunan Nabi tapi tidak berani tes DNA, hanya bermodalkan kitab nasab yang berjudul Robitoh Alawiyah itu. Kitab itu buatan Syiah jelasnya. Saya tidak tahu itu kitab apa, tapi yang jelas kitab itu punya indikasi ada ciri-ciri itu buatan Syiah. Karena Habib itu juga buatan Syiah, istilah Habib itu buatan Syiah juga. Makanya Habib itu hanya ada di dalam Sufi dan Syiah dan antek-antek mereka. Jadi tidak mungkin ada Habib itu dari Muhammadiyah. Tidak mungkin ada, apalagi Habib itu berafiliasi dengan Salafiyah. Tidak akan mungkin. Bahkan mereka itu tidak laku di Mekah dan Madinah. Tidak ada Mekah Madinah itu para Habib, tidak ada. Terus lagi pemegang prestasi di dunia ini, misalkan pembaca Quran, musabaqah tilawatil Quran, itu bukan dimenangkan oleh Habib. Yang seharusnya mereka keturunan Nabi, mereka yang paling Islam. Kalau memang benar keturunan Nabi, seharusnya mereka paling enggak ya mereka harus punya prestasi, harus punya kiprah di dunia ini. Tapi ternyata mereka tidak punya apa-apa, tidak ada kiprah sama sekali. Dan juga para penghafal Quran pun, juara penghafal Quran itu juga dimenangkan oleh yang bukan Habib, bukan yang ngaku keturunan Nabi. Jadi dari sini tidak perlu tes DNA sebenarnya. Kalau kita masih waras, masih punya akal sehat, pasti kita tidak akan percaya kalau Habib itu keturunan Nabi. Pasti kita tidak akan percaya kalau kita masih waras loh ya. Kalau masih berpikir waras. Dan makanya Habib itu harus dites kejiwaan, apakah mereka masih waras apa enggak. Dan lebih khususnya lagi pengikutnya, khususnya lagi mukibulnya, pecinta Habaib itu harus dites kejiwaan juga. Kalau Habibnya sudah tidak waras, ya berarti otomatis banyak diantara pengikutnya juga tidak waras. Karena ngapain juga orang yang tidak waras itu dijadikan sebagai panutan, dijadikan sebagai contoh teladan. Padahal ilmu juga tidak punya, ilmu ahli fikih juga bukan dari Habib. Ahli hadis juga tidak ada, Habib yang ahli hadis itu tidak ada. Ahli fikih, ahli hadis tidak ada, ahli tafsir juga tidak ada. Terus peran mereka itu apa di dunia Islam ini? Gak ada perannya, mereka itu gak guna sama sekali. Ya ini adalah fenomena Habib, ini adalah sebuah konspirasi, sebuah produk dari Syiah yang hanya dipercaya oleh orang-orang yang IQ-nya sangat minim. Seperti di Indonesia ini 78,49. Dan lebih mirisnya lagi, yang memproduksi Habib ini yaitu negara Yaman. Negara Yaman itu IQ-nya seperti IQ simpanse, yaitu 62. Simpanse itu ada yang IQ-nya 60, itu IQ simpanse. Binatang aja IQ-nya ada yang 60, itu binatang paling cerdas adalah simpanse. Dan negara Yaman itu IQ-nya 62, padahal penduduknya cuma beberapa orang. Dan itu bertolak belakang dengan hadis Nabi bahwa al-hikmah minal Yaman. Hikmah itu kebijaksanaan itu berasal dari Yaman, itu hadisnya padahal sahih. Tapi berubah dengan seiring berkembangnya zaman, apalagi sudah Yaman itu sudah dirasuki, sudah didominasi oleh Syiah. Makanya Yaman sudah menjadi negara penuh dengan khurafat, apalagi di Tarim itu negara yang penuh dengan khurafat. Makanya menjelang hari kiamat, Yaman itu adalah keluarnya api itu dari Yaman. Keluarnya api di hari kiamat itu muncul dari negara Yaman, karena negara itu sudah rusak-rusaknya.